Pengenalan agama Katolik. Hai teman-teman, definisi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama juga melibatkan sejumlah doktrin ritual, perayaan dan aturan yang diperhatikan sebagai bagian dari kehidupan religius individu atau komunitas. Meskipun definisi ini memberi gambaran-gambaran umum tentang konsep agama, penting dicatat bahwa setiap agama memiliki karakteristik, keyakinan, dan praktik yang berbeda. Agama-agama populer termasuk Kristianitas, Islam, Hinduisme, Buddhis, dan Yahudi memiliki sistem kepercayaan yang unik serta praktik ibadah yang khas. Agama juga memainkan peran penting dalam bentuk identitas, budaya, dan sosial masyarakat di bagian banyak dunia. Sejarah agama Katolik, agama yang ada di Indonesia berjumlah 6. Salah satunya adalah agama Katolik. Dalam ensiklopedia gereja, Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos yang berarti universal, menyeluruh, atau umum. Yang pertama memakai kata Katolik adalah Ignatius dari Antioquia. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus telah lahir di kota Bethlehem, Pakistan pada abad keempat Masehi saat gereja mendapatkan pengakuan secara resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung dalam bentuk Katolik Ortodoks. Selanjutnya, nama baptis dalam Katolik. Nama baptis adalah nama orang yang dikuduskan oleh gereja Katolik dan biasa disebut sebagai santo atau santa pelindung. Nama orang kudus juga mengungkapkan makna persekutuan para kudus, yaitu persekutuan gereja Katolik dengan Allah Trinitas dan segenap umat beriman yang masih hidup, sudah meninggal, dan para kudus di surga. Penyematan nama baptis ini bertujuan agar seorang Katolik bisa hidup meneladani orang kudus yang ia pakai namanya. Selanjutnya, pokok iman dan pedoman hidup Katolik. Ada doa aku percaya. Doa aku percaya ini adalah pengakuan dan pemberitahuan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Selanjutnya ada amal kasih dan hukum kasih. Karya amal kasih menjadi syarat penerimaan dalam dunia abadi. Kitab suci merumuskan karya amal kasih sebagai berikut. Yang pertama, memberi makan kepada orang yang lapar. Kedua, memberi minum kepada orang yang haus. Ketiga, memberi perlindungan kepada orang asing. Keempat, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Kelima, melawat orang sakit. Keenam, mengunjungi orang yang dipenjarakan. Ketujuh, menguburkan orang mati. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Selanjutnya ada sabda bahagia dan 10 perintah Allah. Sabda bahagia dalam Matius 5 ayat 3-12. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Kelima, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Selanjutnya 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ada dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-7 dan Ulangan 5 ayat 6-21. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kedua, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri.
Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Selanjutnya ada 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Terdapat beberapa doa yang ada di dalam agama Katolik. Berikut adalah isi dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada umat Katolik. Selanjutnya, terdapat isi dari doa Salam Maria. Doa Salam Maria adalah doa yang ditujukan untuk menghormati Bunda Maria yang merupakan Ibu Yesus. Maria yang berasal dari Nazaret dipilih oleh Allah menjadi Ibu Yesus. Doa Malaikat Tuhan atau Angelus. Doa Angelus yang dipanjatkan pada jam 6 pagi bertujuan untuk menghormati kebangkitan Kristus Tuhan. Dengan harapan, doa Angelus akan membuat kita memulai hari dengan semangat kebangkitan. Doa Angelus jam 12 siang sebagai simbolis penghormatan kepada kesengsaraan Tuhan Yesus. Lonceng akan dibunyikan pada jam 12 siang dan doa Angelus akan dipanjatkan. Doa Angelus dapat meringankan pekerjaan kita saat kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus di tengah-tengah hari yang terasa berat. Doa Angelus pada jam 6 petang adalah sebuah devosi akan inkarnasi Tuhan Allah menjadi manusia. Ketika kita hendak beristirahat, Allah akan senantiasa menjaga kita. Dan inilah isi dari doa Malaikat Tuhan atau doa Angelus. Doa Ratu Surga. Doa Ratu Surga merupakan doa atau lagu penghormatan kepada Bunda Maria. Biasanya, doa ini dipanjatkan selama masa Paskah, tepatnya sejak hari Sabtu Suci hingga Pentakosta. Dan berikut adalah isi dari doa Ratu Surga. Berikutnya adalah novena. Kata novena adalah bentuk feminim dari bahasa Latin abad pertengahan, yaitu novenus yang merupakan angka ordinal dari novem. Dalam gereja Katolik, sebuah novena adalah sebuah devosi yang terdiri atas doa-doa memohon terkabulnya rahmat khusus. Serangkaian doa yang dilakukan setiap malam ini dilaksanakan selama 9 hari berturut-turut, dengan pelaksanaan dimulai pada pukul 12 malam. Berikut adalah isi dari doa novena. Dalam agama Katolik terdapat pula doa Rosario. Rosario sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan yang seluruhnya berjumlah 20 peristiwa, mulai dari saat Yesus dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus. Sembari mendara Salam Maria berulang-ulang sebanyak 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam Rosario. Doa yang terus diulang-ulang ini sangat membantu memusatkan perhatian pada misteri keselamatan yang direnungkan. Tetapi, hendaknya diingat-ingat bahwa doa renungan ini harus dibangun dan dipupuk oleh iman. Maka, akan baik jika bacaan-bacaan singkat, renungan atau ayat-ayat nyanyian disisipkan di antara setiap Salam Maria. Kalau tidak dilandasi iman, ada bahaya bahwa doa Rosario menjadi rentetan kata yang kosong. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-8.